Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Gianalia Iskandar dan saya dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Hari ini saya akan membedah sebuah kasus yang menurut saya ini sangat menarik ya, yaitu anatomi sengketa demokrasi di desa. Nah, di sini kita akan melakukan, jadi di sini saya sudah melakukan analisis yuridis juga terhadap putusan PT UN Jambi yang diberikan oleh dosen pengampu saya yang mengenai cacat administrasi dalam pemilihan Rio atau kepala desa di Seberang Jaya, Jambi seperti itu. Yuk kita langsung bahas saja terkait bagaimana dari konteks dan anatomi dari desa itu sendiri. Di sini saya akan mulai dulu gambaran besarnya. Sejak adanya UU nomor 6 tahun 2014, desa itu bukan lagi sekedar entitas administratif, betul? Tapi sudah menjadi komunitas hukum otonom yang punya kedaulatan yang kuat juga gitu. Nah, di Kabupaten Bungo, Jambi, kepemimpinan desa itu disebut sebagai Rio yang dipilih langsung lewat instrumen demokrasi lokal bernama Pil Rio atau pemilihan Rio gitu. Premisnya ini sederhana, yang dimana Pil Rio itu harusnya menghasilkan pemimpin yang legitimate dan transparan. Namun faktanya, transisi kekuasaan ini sering kali dinodai oleh manipulasi data dan cacat administratif yang akhirnya memaksa pengadilan untuk turun tangan seperti itu. Nah, kita akan membahas terkait apa objek yang disengketakan seperti itu. Apa sih yang kita gugat di sini? Apa sih yang digugat pada kasus ini? Yaitu objek sengketanya adalah keputusan Bupati Bungo nomor 100 bla 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 tahun 2024 yang menetapkan Syaripudin sebagai Rio Seberang Jaya masa jabatan 2022 sampai 2030. Nah, dokumen ini digugat oleh Bapak Rodi Tama, yang dimana Bapak Rodi Tama ini adalah kandidat nomor urut 1. Yang di sini sebenarnya akar masalahnya ini cukup berat ya teman-teman. Jadi dokumen ini itu dianggap lahir dari proses pemilihan yang mengandung manipulasi daftar pemilih tetap gitu, atau DPT, dan ada dualisme juga, dualisme penulisan masa jabatan akibat transisi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Nah, kita lanjut dulu. Jadi, pisau analisis atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB ini dalam hukum administrasi kita punya pisau untuk membedah ini gitu. Jadi, yaitu adalah AUPB berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 seperti itu. Nah, sebuah keputusan tata usaha negara KTUN itu nggak boleh dibuat semena-mena. Keabsahan KTUN ini harus ditopang dua pilar utama, yakni yang pertama itu ada asas kecermatan, yang dimana keputusan harus didukung oleh data faktual yang akurat dan diteliti secara komprehensif. Lalu yang kedua, ini ada pilar dua yaitu asas kepastian hukum, yang dimana ini kebijakan itu harus memberikan perlindungan yang ajak dan tidak bertentangan dengan aturan hierarki di atasnya seperti itu. Nah, runtuhnya netralitas sejak awal. Jadi teman-teman, kekacauan ini tuh ternyata dimulai sejak hari pertama yang dimana Badan Pemusyawarahan Dusun Seberang Jaya secara sepihak ini membubarkan panitia pemilihan yang lama untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Nah, padahal putusan pengadilan sebelumnya hanya memerintahkan PSU, bukan membubarkan panitianya itu. Nah, tindakan ini jelas-jelas akan melanggar Perda Kabupaten Bungo nomor 12 tahun 2018 karena menyingkirkan unsur perangkat desa dan tokoh masyarakat. Akibatnya, netralitas panitia ini sudah hancur bahkan sebelum pemuktahiran data itu dimulai seperti itu. Nah, kita akan mencoba menginvestigasi apa sih yang sebenarnya dipermasalahkan dalam pemilihan ulang ini. Oke, jadi investigasi ada 71 suara yang ilegal, teman-teman. Nah, ini adalah bukti-bukti nyata pelanggarannya. Berdasarkan investigasi, ditemukan setidaknya 71 suara ilegal dalam DPT, yang dimana yang pertama itu ada pemilih di bawah umur, ada anak usia 4 tahun, yang bahkan 4 tahun itu belum cakap berbicara ya teman-teman. Jadi yang bernama Hawa Najwa, yang dimana itu masuk DPT dan suaranya itu dicoblos oleh ibunya. Lalu ada yang di luar domisili.
warga yang tinggal di Rimbo Tengah atau Sungai Mengkuang tetap bisa nyoblos di Seberang Jaya. Padahal syaratnya harus domisili minimal 6 bulan. Lalu ada identitas ganda, yaitu ada orang yang nyoblos 2 kali di TPS berbeda dengan NIK yang tidak sesuai dengan kakak asli. Lalu yang terakhir ada penghapusan ilegal, yang dimana pemilih sah dari DPT 2022 tiba-tiba dihapus tanpa alasan administrasi yang jelas, dan tentu saja hal-hal seperti ini sangat merugikan si penggugat, teman-teman. Jadi banyak sekali hal-hal manipulasi di dalam pemilihan suara ulang, yakni dari pembubaran panitia dan beberapa pemilih yang tidak memenuhi kriteria yang ada seperti itu. Nah, hilangnya asas kecermatan, teman-teman. Nah, fakta persidangan itu mengungkap sesuatu yang nggak masuk akal. Panitia itu melakukan verifikasi DPT yang berisi lebih dari 1.300 nama hanya dalam waktu 2,5 jam pada tengah malam. Nah, secara logis, mustahil melakukan pemeriksaan faktual secara cermat dalam waktu sesingkat itu. Belum lagi ditemukannya dualisme data. Ada DPT versi tanpa stempel untuk kandidat dan ada versi berstempel untuk dinas PMD. Ini bukti nyata adanya manipulasi administratif seperti itu. Nah, kita akan lanjut ke jalan buntu atau sikap diam pejabat itu sendiri. Nah, oke, maaf teman-teman. Upaya administrasi sudah dilakukan. Penggugat ini mengajukan keberatan ke bupati, tapi ditolak oleh wakil bupati. Kemudian diajukan lagi banding ke gubernur Jambi pada April 2025. Tapi tidak ada tanggapan sama sekali dalam hukum administrasi. Tidak ada tanggapan sama sekali gitu. Jadi dalam hukum administrasi pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sikap diam pejabat ini melampaui tenggat waktu ini dianggap sebagai fiktif positif. Karena gagalnya fungsi pengawasan ini, sengketa terpaksa bermuara di PT UN. Seperti itu teman-teman untuk jalan buntu birokrasi dan sikap diam dari pejabat itu sendiri. Nah, sekarang kita akan coba untuk menganalisis dari bagaimana matematika keadilannya atau prinsip signifikansi. Jadi, bagaimana pada akhirnya hakim memutuskan, hakim menggunakan prinsip signifikansi. Pelanggaran DPT hanya bisa membatalkan hasil jika jumlah pemilih ini ilegal melampaui selisih suara pemenang. Nah, mari kita hitung. Jadi, selisih suara antara Syarifuddin itu 492 dan Rudi Tama itu 449 adalah 43 suara. Nah, jumlah pemilih ilegal yang terbukti adalah 71 suara. Karena 71 em, yang lebih besar dari 53, secara matematis manipulasi ini bersifat terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM. Karena terbukti mengubah hasil akhir dari pemenang itu sendiri, seperti itu. Nah, sintetis putusannya itu seperti apa? Ya, jadi kenapa SK Bupati tersebut dinyatakan cacat hukum ya teman-teman? Yang pertama, karena cacat kecermatan karena SK pengangkatan terbit berdasarkan laporan DPT yang dimanipulasi secara terburu-buru. Nah, SK tersebut secara otomatis mewarisi cacat hukum dari proses di bawahnya. Lalu yang kedua ada cacat kepastian hukum. Nah, karena adanya dualisme masa jabatan akibat ketidaksinkronan regulasi daerah dengan undang-undang desa yang baru seperti itu. Nah, lalu di sini saya juga akan menjelaskan terkait apa solusi yang terbaik untuk kasus ini. Yang pertama ada solusi satu yaitu digitalisasi integrasi dari data itu sendiri. Nah, ke depan kita ini butuh solusi yang nyata toh. Pertama adalah digitalisasi, yang dimana itu pemuktahiran DPT manual itu sangat rentan intervensi subjektif. Arsitektur yang saya usulkan ini adalah integrasi sistem informasi Pilrio secara real time dengan database SIAK atau Dukcapil. Dengan sistem ini, verifikasi usia, domisili, dan NIK terjadi secara otomatis sehingga menutup celah manipulasi struktural seperti itu. Lalu, selanjutnya, ada solusi regulasi. Nah, ketidakjelasan aturan transisi masa jabatan menjadi 8 tahun pasca undang-undang baru ini menimbulkan diskresi yang liar. Kita harus segera merevisi Perda Kapbungo nomor 12 tahun 2018
untuk menetapkan aturan transisi yang jelas. Tujuannya ini agar perpanjangan masa jabatan sah secara hukum tanpa memunculkan dualisme dalam satu instrumen SK seperti itu. Lalu yang ketiga, lalu selanjutnya adalah kapasitas dan netralitas panitia. Ketiga adalah penguatan dari sumber daya manusianya itu sendiri, teman-teman. Jadi panitia bentukan BPD itu seringkali kurang kompeten soal hukum administrasi negara. Nah, di sini saya mengusulkan adanya kewajiban sertifikasi dan pelatihan teknis sebagai anggota BPD dan penilaian pemilihan sebelum tahapan itu dimulai gitu. Nah, asas kecermatan ini jangan jadi cuma jargon atau jangan jadi cuma teori, tapi juga harus jadi praktik administrasi harian yang presisi seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini ada rekomendasi lintas sektoral yang dimana ada rekomendasi setiap lini, yaitu yang pertama ada untuk Bupati dan Dinas PMD. Di sini mewajibkan pemeriksaan faktual atas sengketa administratif sebelum SK ditandatangani. Jangan cuma percaya laporan sepihak aja gitu. Lalu yang kedua gubernur. Gubernur ini saya berikan kritikan juga untuk gubernurnya bahwasannya harus mengoptimalkan fungsi pembinaan. Jadi jangan biarkan banding masyarakat itu menggantung tanpa respon karena di sini gubernur itu harus menjadi instrumen yang penting untuk melayani apapun yang apapun yang diajukan oleh masyarakat seperti itu. Lalu yang terakhir ini untuk BPD atau panitianya yang wajib melibatkan saksi dari setiap kandidat dan tokoh masyarakat secara transparan dalam setiap pleno seperti itu tuh. Nah, jadi pesan terakhir dari saya, pemilihan kepala desa adalah jantung kedaulatan rakyat. Jika asas kecermatan dan kepastian hukum diabaikan oleh birokrasi, maka PT UN adalah benteng terakhir untuk memulihkan demokrasi desa. Jadi mungkin begitu saja. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.